Halo teman-teman. Nah, sekarang kita sudah ada di rumahnya Kang Yudi ini teman-teman. Di Blambangan Koi ya, sering disebut dengan Blambangan Koi. Dan saya akan update kolamnya yang kemarin sangat besar dan menggunakan kaca ya teman-teman. Dan pada saat saya kesini ternyata kemarin belum jadi ya, dan itu ada penambahan lagi teman-teman ya di depannya. Dan sekarang saya akan tunjukkan kacanya nanti pemasangannya, tekniknya seperti apa. Cuma saya kemarin tidak kesini pada saat pemasangan, tetapi saya nanti akan bisa ngasih tahu bagaimana caranya untuk memasang tersebut dan hasilnya tidak bocor. Ikutin terus, jangan kemana-mana, let's go. Iya teman-teman, ini adalah penampakan penampakan. Ini adalah keadaan dimana kolam pada saat itu masih belum jadi ya teman-teman ya. Waktu itu saya ke sana dan ternyata keadaan kolamnya masih belum jadi. Jadi ini kesempatan juga buat teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini, tahu deh sebelumnya keadaan kolamnya seperti apa. Tetapi jika teman-teman mau tahu sebelum ini perkembangannya bagaimana, silahkan cari di channel ini ya. Video-video yang sebelumnya juga sudah ada teman-teman. Pernah saya update video yang lalu yang jauh lebih masih beberapa persen keadaannya. Ini tempat itu ya teman-teman ya, tatakannya ya. Jadi buat nanti untuk penyangga medianya, yang samping-sampingnya itu teman-teman, sama-sama itu. Dan ini sama ini tingginya nggak sama ya, semakin ke sana semakin tinggi. Tuh ya, semakin tinggi. Semakin ke sini dia akan semakin rendah. Supaya apa, airnya nanti biar bisa luber ke situ teman-teman ya. Ini ada lagi ya teman-teman ya. Nih, ini salah satu kolam yang satunya lagi ini di Blambangan Koi teman-teman. Di Blambangan Koi ya. Ini juga sama. Ini juga hampir sama dengan yang itu prinsipnya. Jadi satu chamber digunakan untuk 2 kolam ya teman-teman ya. Satu chamber untuk 2 kolam. Ini sistem chambernya seperti ini. Sama, semakin ke sana juga akan semakin turun. Untuk pembatasnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman ya. Ada 6 chamber ini teman-teman. Ada 6 chamber. Dan nanti akan saya update lagi pada saat sudah jadi.
Nah ini dia teman-teman ya, kolamnya yang waktu itu saya review, dan sekarang ini sudah 90% lah, bisa dikatakan sudah 90%. Tetapi walaupun sudah 90%, ini sudah diisi air dan sudah ada ikannya. Nih, ini juga sudah ada ikannya. Ini juga sudah ada ya. Oh yang ini belum ini teman-teman ya, nggak ada yang ini. Dan yang ini sudah ada. Jadi satu kolam ini teman-teman ya, satu kolam ini satu kolam ini dan satu kolam ini dia hanya menggunakan ini satu chamber. Maksud saya itu di sini ada satu chamber, satu unit chamber ya, apa namanya, itu digunakan untuk 2 kolam. Jadi ini satu deret chamber ini digunakan untuk 2 kolam, ini dan ini, sama seperti yang sebelah sana ya. Yang sebelah sana ini juga iya. Dulu waktu di video saya yang awal-awal sudah saya jelaskan fungsinya dan kinerjanya itu seperti apa. Mungkin sekarang saya akan sedikit jelaskan lagi supaya nanti teman-teman juga ada inspirasi dari sini ya teman-teman. Jadi lebih hemat. Cuma ini masih ada beberapa kekurangan dan belum maksimal. Nanti kalau sudah benar-benar maksimal saya akan review lagi untuk hasilnya ya teman-teman ya. Tetapi ini juga sudah bisa difungsikan. Ini semuanya menggunakan sistem vortex ya teman-teman ya. Kita ke sana saja, yang sebelah selatan ini. Ini dia teman-teman. Ini yang pertama adalah vortex ya, airnya berputar. Coba perhatikan. Dia airnya berputar ya. Jadi dari bottom drum bawah sana, yang dari dalam, dari sana ya, dia masuk ke sini, dia berputar, ya kan? Dia berputar airnya. Habis itu dia akan loncat ke situ, teman-teman. Baru masuk ke chamber pertama. Habis itu lower ya, lower itu ada sekatnya, kelihatan enggak? Tuh saya zoom ya. Nah ini ada sekatnya, lower. Habis itu dia masuk lagi ke sana dan seterusnya teman-teman. Dan di sini tadi ada pipa saya lihat. Nah pipa ini nantinya untuk mengukur ketinggian air. Cuma sekarang ini dipasang untuk backwash ya teman-teman ya. Ini. Dan ini skimmernya juga masih belum berfungsi secara maksimal karena belum selesai teman-teman. Ini karena kemarin keburu-buru ya. Jadi ini belum maksimal. Cuma ini sudah bisa ditempati ikannya. Tuh, cuma yang atas kan masih banyak kotoran. Nanti kalau misalkan skimmernya ini sudah dibuat, bagian yang atas ini kotoran-kotoran seperti ini, dia akan masuk ke sini semuanya. Hasilnya jauh lebih bagus lagi. Ya, kita sekarang akan lihat ke sini ya. Ini ada batu gombong ini untuk medianya ya teman-teman ya. Di dalam itu, ini batu gombong. Ini semuanya menggunakan batu gombong. Dan ini mesinnya ada di sini teman-teman. Kelihatan enggak? Ya dari sini mungkin. Nah itu dia. Itu mesinnya teman-teman ya. Jadi satu mesin ini ya digunakan untuk 2 kolam juga teman-teman. Nah nih di sini ada pencabangan lagi ya. Yang ini untuk ke sana, ya kan? Dan yang ini untuk kolam yang sebelah sini. Jadi kalau kita lihat dari debit airnya, coba perhatikan, dibagi 2 ya teman-teman ya. Itu seperti itu debit airnya teman-teman. Nah itu dia debit airnya segitu. Jadi lebih simpel lagi, lebih irit lagi teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman mau membuat lebih irit, bisa menggunakan teknik ini. Untuk kemampuan mesinnya nanti akan saya tanyakan kepada Kang Yudi ya. Kang Yudi masih di dalam yang punya. Ini kalau tidak salah 22.000. Tetapi nanti biar lebih jelasnya lagi saya tanyakan untuk pastinya. Dan ini teman-teman, di sini sudah terpasang uniring ya. Tuh.
Itu uniring di bawah, cuma masih belum beroperasi juga ya, belum dipasang untuk aeratornya. Itu ikannya gede-gede teman-teman ya, ikannya gede-gede. Ini size-nya ini 60 up ya teman-teman ya, 60 up, dan sironya itu bentar lagi siap kawin itu sepertinya. Dan untuk kolam-kolam yang lainnya yang sebelah sana itu sama semuanya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan bahas itu dia kacanya ya teman-teman ya. Kita bahas kacanya sebelum kita masuk ke kolam yang sana lagi. Kita bahas kacanya. Ini cara teknik pemasangannya bagaimana. Oke, dan kacanya ini bukan kaca biasa. Ini sekitar 12 mili teman-teman ya. Ini kacanya memang kaca khusus teman-teman ya. Ini kacanya yang ini ya, yang ini. Jadi untuk pemasangan kacanya ini cukup simpel teman-teman. Saya jelaskan di yang sebelah sana aja. Oke. Nah ini dia teman-teman, kacanya itu dia langsung ditempel teman-teman ya. Jadi dia tidak pakai figura ya. Yang ini hanya hiasan saja. Ini hanya hiasan saja ya. Ini masuk ke sini, perhatikan. Terus ini masuk ke sini ya. Jadi tanpa figura. Habis itu ini kacanya itu dia tidak masuk di sini teman-teman. Jadi dia hanya nempel, Jadi di sini awalnya kaca itu dikasih, ini kacanya dikasih lem ya, lem kaca silen. Habis itu kita tempel ya, ditempel di sini. Setelah ditempel, habis itu ini ditebalkan lagi, diisi dengan silen. Jadi dia akan mendapatkan tekanan air dari dalam ya, mendapatkan tekanan air dari dalam. Jadi cukup simpel. Dia tidak ditanam teman-teman ya. Dia tidak ditanam seperti video saya yang ini. Nah, yang ada di atas ini. Dia tidak ditanam. Dan perawatannya nanti jika ada sesuatu di waktu tertentu ya teman-teman ya, di waktu tertentu, jadi dia lebih gampang untuk perbaikan ya, karena ini di sini di balik tembok ini adalah jalan raya, makanya ini lebih cocok menggunakan seperti ini teman-teman, teknik seperti ini, karena di sini sering terjadi getaran ya, karena kendaraan yang di balik tembok sini sering terjadi getaran. Jadi kalau menggunakan teknik ini jauh lebih gampang teman-teman, jauh lebih tidak terlalu berisiko. Jika menggunakan teknik cor seperti yang di video saya yang lalu, itu sangat berisiko jika dia dekat dengan jalan raya. Nah ini mungkin teman-teman bisa menirukan ya. Tuh sangat simpel banget, cukup ditempel saja teman-teman ya. Tuh dia, cukup ditempel ya. Termasuk yang bawah juga teman-teman, itu tidak ditanam. Nah ini perhatikan. Jadi di sini hanya dibuat elis saja ya. Habis itu kacanya masuk ke dalam. Tuh, kelihatan kan? Jadi dia akan mendapatkan tekanan dari dalam, tekanan dari air. Nah, setelah saya tanya kepada Kang Yudi, ternyata untuk kemampuan mesinnya yaitu mempunyai kemampuan 22.200. Nah itu dia. Jadi kolam ini memakai mesin itu tadi dengan merek Sunsun ya teman-teman ya. Jadi langsung diparalel menggunakan satu mesin untuk 2 kolam. Tetapi untuk kolam ini pada saat saya liput itu masih banyak yang belum dimaksimalkan. Contoh untuk media itu masih belum semuanya masuk teman-teman, itu hanya masih menggunakan batu gombong. Jadi masih banyak media-media yang masih belum dimasukkan. Yang kedua yaitu mesin aerasi itu juga belum dipasang teman-teman, karena di sini sudah disiapkan untuk uniring dan saluran aerasi yang ada di chamber teman-teman ya. Yang ketiga yaitu skimmer. Nah ini dia, skimmer juga belum
dipasang secara maksimal. Nanti akan saya update di waktu yang tentunya kolam ini sudah fix ya teman-teman ya. Nah untuk yang ini teman-teman, ini kolam yang satunya lagi. Kalau yang ini sama sistemnya, cuma beda di dia tidak menggunakan vortex ya teman-teman ya. Dia tidak menggunakan vortex. Yuk kita ke sana sekarang. Kita lihat. Ini dia running sudah 1 mingguan. Tuh lagi bapak-bapak nyari ikan. Ini dia tidak vortex. Ini bahkan ada yang kesasar ke sini ikannya karena apa? Lubang button drainnya yang di sebelah sana itu belum ditutup ya teman-teman ya. Nanti dibuatkan tutup. Dan untuk kedalaman kolam yang ini, untuk kedalaman airnya itu 90 cm teman-teman. Kalau yang ini ya. Dan kalau yang ini kemarin kalau tidak salah itu menggunakan kedalaman 120 airnya. Nah, buat teman-teman yang mau buat kolam koi dengan model seperti ini, 1 chamber digunakan oleh 2 kolam, teman-teman harus benar-benar teliti ya. Kenapa kalau tidak teliti? Nanti hasilnya kalau tidak teliti nanti tidak akan bisa maksimal. Benar-benar harus teliti ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan model seperti ini membutuhkan pompa yang sangat besar. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah lubang BD yang menuju ke dalam chamber benar-benar harus diperhatikan besar kecilnya, dan lubang antar chamber juga benar-benar harus diperhatikan. Dan untuk penambahan medianya, teman-teman bisa menambahkan secara bertahap. Supaya apa? Supaya tidak mubadir, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, untuk menemukan titik keseimbangan yang maksimal hasilnya. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini dulu. Buat teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian supaya mereka juga tahu informasi ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau beli ikan di Dwi Koi Lapak dan di Blambangan Koi, kontak personnya saya taruh di kolom deskripsi ya. See you next video, bye bye.